Salawat dan taslim kita sampaikan kepada uswah manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan, yang menjadi tauladan dari segenap urusan kehidupan kita. Nabi SAW memberikan contoh dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana berperilaku sebagai seorang bapak, berperilaku sebagai seorang ayah, berperilaku sebagai seorang suami, berperilaku sebagai seorang anak, dan segala kebutuhan hidup yang bisa kita ambil faedahnya ada semua pada diri tauladan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, bahkan Allah menguji Nabi SAW dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau sesungguhnya berakhlak yang sangat-sangat agung dan tinggi wahai Muhammad SAW. Maka teman-teman sekalian, kalau kita bicara Nabi SAW, maka ya uswah kita beliau, ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita bicara Islam, ya, maka kita kembalikan semua kepada apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mungkin dalam urusan kesehatan. Yang saat ini kita tahu bahwa ada pemisahan menurut saya antara aspek-aspek dalam kesehatan ini yang dipisahkan dengan agama. Yang ini sebenarnya tidak boleh. Ulama-ulama zaman dulu, mereka memberikan contoh kepada kita semua. Kalau teman-teman baca, hampir semua atau sebagian besar ulama-ulama besar itu mereka juga adalah orang-orang yang juga diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk mengobati orang lain. Ya. Jadi agama itu tidak terpisahkan dari kesehatan. Sayangnya, ya, kita harus pahami keadaannya sekarang. Itu dipisahkan sekali. Ya. Bahkan ya kadang-kadang kita lihat bagaimana kita bisa meyakini bacaan-bacaan Al-Quran sebagai pengobatan atau sebagai syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa seperti itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa dia pernah pergi ke Mekah. Lalu di Mekah kemudian dia menderita demam, lalu dia tidak mendapatkan apapun. Lalu akhirnya dia pergi ke Masjidil Haram dan dia minum air Zam-Zam, baca Al-Fatihah, dan dengan Al-Fatihah dan air Zam-Zam tadi Allah sembuhkan dirinya. Maka beginilah iman atau kualitas iman orang zaman dulu yang memang saat ini kita harus akuin jauh dari kita semua. Mungkin kalau kita mungkin baca Al-Fatihah, ya, atau mungkin ya sebuah Al-Fatihah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 30 kali nggak turun-turun juga tuh demam, akhirnya minum paracetamol. Ya, begitulah keadaannya. Ya. Jadi makanya kita harus lihat dulu bagaimana Islam ini membangun konsep-konsep kesehatan. Bahkan dalam Islam ada konsep rumah sakitnya, yang rumah sakit itu ya memang tidak seperti sekarang pastinya, ya, dibangun ya atas konsep-konsep yang ada pada Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi SAW. Ya, maka kalau kita kembalikan ke sana, maka sebenarnya urusan kesehatan ini gampang sekali. Urusan kesehatan ini gampang sekali. Asal kita mau belajar aja sedikit, kita mau membuka hati sedikit, kita mau mentelaah sedikit. Ya. Islam tidak menolak teknologi, Islam tidak menolak sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan, tapi kita harus lihat juga konsep-konsepnya. Kita harus lihat juga sanatnya, kesanatan ilmu itu, gitu kan. Nah, ini penting kita ketahui dulu ya, supaya apa? Supaya nanti ke depan nggak kebablasan. Ya, di mana kita bisa menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang mungkin sedikit, nanti akan saya ceritakan konsep-konsepnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa praktekkan. Saya nggak tahu ini pada masih koas atau sudah dokter semua atau gimana nih? Moderatornya bisa jawab nggak? Mana moderator? Ada yang masih koas, ada yang sudah dokter, ada dari dokter umum juga, dokter. Baik. Ya baik, jadi teman-teman sekalian, jadi subhanallah ya. Contoh lah kalau kita bicara tentang konsep pembersihan. Jadi Islam itu kalau saya mencoba, jadi memang ilmu atau hal-hal seperti ini nih subhanallah sebenarnya bisa kita pelajari ya. Apalagi teman-teman di sini sudah dibekali dengan ilmu anatomi, fisiologi segala macam. Itu kalau dikaitkan dengan Islam itu subhanallah ya luar biasa. Ya luar biasa efeknya, maksud saya gitu kan. Bagaimana seorang dokter itu juga menjadi seorang pendakwah. Bagaimana seorang dokter itu atau mungkin yang akan menjadi dokter itu menggabungkan antara konsep-konsep Al-Qur'an ini ya dan konsep-konsep dan hadis pastinya dengan konsep-konsep sains zaman sekarang. Ibnu Katsir mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa ayat yang pernah kita baca mungkin dalam surah Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu, kata dia. Jadi makan silakan, minum silakan, tapi jangan berlebihan. Beliau mengatakan, rahimahullah, mengatakan bahwa ayat tadi sudah mengandung 50%
apa tuh namanya, ilmu kedokteran di situ. Kalau teman-teman lihat, sekarang saya tanya, ini kita mungkin itu ya brainstorming lebih biar nyambung gitu ya. Baik. Jadi saya lihat gitu kan, ada hal-hal yang terpisah di sini gitu kan, yang terpisahkan dari agama. Ya, padahal agama memberikan tuntunan jelas. Teman-teman pikirkan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terakhir kepada baginda Nabi SAW, yaitu yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dinan. Bahwa agama ini sudah dicukupkan oleh Allah. Urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, urusan militer, urusan apapun sudah diatur oleh Allah. Masa sih urusan kesehatan nggak diatur? Kalau saya boleh tanya sedikit ya, kira-kira adakah tokoh kesehatan di dunia pengobatan yang kita pelajari? Kenapa saya mengatakan kita? Karena kita satu jurusan pelajaran. Tokoh kesehatan di dunia yang kita pelajari saat ini yang betul-betul memberikan contoh sehat yang sebenarnya. Jawabannya pasti nggak ada. Nggak ada contohnya. Kita nggak ada mendengar cerita-cerita atau riwayat-riwayat atau buku-buku ya tentang bagaimana pola-pola kesehatan yang digaung-gaungkan oleh orang-orang, katakanlah maaf zaman dulu atau orang barat itu. Nggak ada. Hippocrates atau Hippocrates yang sumpahnya dipakai di kedokteran, pakai Al-Quran lagi. Nah, itu saya kadang-kadang mikir juga tuh. Sumpahnya milik orang kafir ya, tapi kita disumpah pakai Al-Quran. Apakah begitu tantaran dalam Islam? Kita nggak tahu, ini harus ditanyakan pada ahlinya. Ya, bersumpah dengan menggunakan Al-Quran dengan sumpahnya orang kafir. Hippocrates kita tahu orang kafir. Itu. Baik, kita kembali ke tadi teman sekalian. Jadi banyak kegelisahan lah kalau boleh saya katakan. Jadi nggak ada ceritanya. Jadi bahkan kalau boleh saya tanya sedikit, kita kalau coba saya tanya teman-teman, siapakah orang paling pintar yang teman-teman pernah baca atau pernah kenal? Coba saya pengen tanya dulu nih, biar kita diskusinya nyambung-nyambung. Atau moderator juga, siapa nama moderatornya? Huda, Akhi Huda. Ya, saya mau tanya dulu kepada antum. Ya, kira-kira siapa orang pintar yang dicekokin selama ini, paling pintar sedunia yang kita anggap selama ini? Jawabannya saya tahu. Coba antum jawab dulu deh. Siapa? Albert Einstein. Ini aja udah keliru. Coba, saya tanya kepada antum. Kira-kira lebih cerdas mana Albert Einstein ya, yang jelas-jelas sekarang kita tahu dia bukan orang Islam dan pasti sedang disiksa saat ini di alam kuburnya, harus kita akuin itu. Lebih pintar mana si Einstein ini dengan para nabi dan rasul, coba? Kira-kira pintar yang mana? Kalau saya jawab pintar nabi dan rasul, karena mereka utusan Allah. Gak mungkin utusan Allah itu orang-orang yang IQ-nya bermasalah. Gitu aja. Gitu kan? Gak mungkin. Rasulullah SAW kita lihat pintarnya minta ampun, subhanallah ya. Para nabi itu orang-orang pintar semua. Urutan pertamanya itu. Ini cekokan kita itu selama ini udah keliru gitu kan. Cekokan di kepala kita. Albert Einstein. Imam Syafi'i itu, teman-teman sekalian, ada seorang, saya pernah diskusi dengan, mendengar seorang ustadz bicara, bahkan Imam Syafi'i itu mungkin kalau alat tes IQ ya dipakai ke beliau, alat tesnya itu yang jebol mungkin. Saking pinter nih orang. Bayangkan, berapa ribu ayat bisa dihafalkan di usia 8 tahun coba, Masya Allah kan. 15 tahun sudah jadi ulama. Ya, maka hal-hal seperti inilah yang mungkin kita perlu kembalikan pada Islam. Bagaimana Islam? Ya pelan-pelan. Mungkin kita bicara terlalu besar ke depan juga di saat seperti sekarang mungkin agak susah, agak sulit. Tapi kita akan bicara bagaimana teman-teman mengambil peran-peran ini di lingkungan Anda, ya di lingkungan antum semua seperti itu. Jadi ya para nabi itu paling pintar, nabi rasul itu paling pintar. Yang kedua apa? Sahabat itu yang paling pintar. Coba lihat. Mana ada teman-teman, kalau teman-teman lihat peradaban Islam itu subhanallah nggak masuk akal. Bayangkan saja, sekarang kita nggak kenal listrik segala macam. Zaman dulu orang bisa mengalirkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Itu kan peradaban Islam. Setelah itu apa? Tabi'in. Baru terakhir tabi'in. Makanya dikatakan apa? Khairun nasi qalni summal ladzi yalunahu summal ladzi yalunahu. Jadi generasi terbaik itu saatku, sesudahnya kata Nabi. Nah, itulah orang-orang yang IQ-nya paling tinggi, ya itu dibuktikan dengan karya mereka.
Ratusan buku mereka karang. Dan zaman dulu coba bayangkan teman-teman sekalian. Zaman dulu tuh kan nggak ada mesin apa ketik kayak sekarang, nggak ada laptop, nggak ada komputer, ngetik pakai tangan coba atau nulis pakai tangan. Apa nggak kurang pintar mereka? Kita baca buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah saja 300 buku loh, subhanallah. Dan itu bukan buku-buku tipis kayak begini. Fawaidul Fawaid misalkan. Kita baca Zadul Ma'ad, itu 4 jilid, berjilid-jilid bukunya, subhanallah. Kurang pintar apa mereka? Ya makanya saya katakan tadi, ini kita perlu otaknya didefrag dulu. Otaknya didefrag supaya apa? Supaya kita pahami, teman-teman. Ya, bahwa segala yang dibutuhkan dalam hidup kita ini contohnya ada pada Islam, ada. Motivasi ada dalam Islam. Apalagi pokoknya segala yang dibutuhkan ada dalam Islam. Ya, semua komplit. Bahkan yang dalam tempo era-era sekarang ini, kalau teman-teman sempat lihat, ada seorang dokter namanya Dr. Jamil Al-Qudsi. Ya, dia dokter di Jordan. Awalnya di dokter jantung, kemudian dia mempelajari tentang konsep-konsep keseimbangan nutrisi. Kalau teman-teman lihat di YouTube ada tuh, di Instagram juga ada. Jadi akhirnya dia merawat pasiennya dengan menggunakan konsep nutrisi berbasiskan pada Al-Quran.